Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas beberapa meme token ya, Doge kita akan bahas, PP kita juga akan bahas, sama Kaspa teman-teman. Kaspa lumayan banyak yang minta untuk dibahas ya. Dan saya sekalian jawab apakah saya anti membahas meme token, jawabannya enggak ya. Jadi ini udah banyak yang kok jarang katanya dibahas PP. Apakah saya anti PP? Tidak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman cek di channel YouTube ini, terakhir kali kita bahas meme token itu kayak Penggu, udah kita bahas 3 hari yang lalu. Bong, Melania, kemudian Manyu, Bloom, Mayor, kita udah bahas juga 5 hari yang lalu. PP itu kita bahas di 3 minggu lalu bersama dengan Dogecoin. Ya, jadi kita akan update lagi gimana perkembangannya. So far sih so fine kalau kita melihat dari prospek Dogecoin. Tadi saya udah bilang ya, kita akan bahas Dogecoin, PP, sama Kaspa. Semoga udah. Oke, kita lanjut ya, bahas Dogecoin dulu. Hari ini Dogecoin diperdagangkan di kisaran level Rp4.379. Dilihat dari movement sebulan terakhir, Dogecoin sudah naik 73%. Congratulations bagi teman-teman yang sudah setia hold Doge dan overall full senyum ya. Semoga udah pada cuan. Dogecoin ini merupakan meme token terbesar, artinya market cap-nya terbesar sejauh ini dan konsisten sejak 2021 kemarin. Dan so far komunitasnya tetap growth, tetap baik ya. Dan meskipun kemarin sempat tidak update apa-apa di Twitter, tapi Dogecoin hari ini sudah ada beberapa update berita. Kita spill dulu mereka punya supply ya. Saat ini supply beredar dan juga supply total dari Dogecoin itu ada di 150,2 miliar koin Doge. Ya, sudah bisa diperdagangkan di hampir semua exchange. Dogecoin ini belakangan lagi nge-push mereka punya acara yaitu Doge at Town di Portugal tahun 2025, dan mereka akan berkunjung ke lebih dari 20 negara lainnya gitu. Ini udah bisa di booking ya, dan mungkin teman-teman yang saat ini lagi kerja di Portugal siapa tahu bisa ngikutin acaranya, yaitu tanggal 22 sampai 24 di Ceira, Portugal. Video ini dibuat tanggal 22. Harusnya sih udah berlalu ya. Dan ini disupport oleh Doge Foundation, House of Doge, kemudian My Doge, and 21 Share. Wow, ini acaranya nampaknya keren, tapi kita belum dapat updatean terbaru tentang acara tersebut. Dan di acara tersebut juga mereka itu lagi membagikan Doge Box. Doge Box ini kayak hadiah gitu, dimana Doge Box ini baru aja mendapatkan beberapa kali rilis update ya, atau updatean terbaru terkait dengan pengembangan dari Doge Box sendiri. Jadi Doge Box ini sebenarnya adalah sebuah tools ya yang didistribusikan. Tujuannya itu adalah memudahkan para pengguna, komunitas, UMKM atau apapun yang join dalam ekosistem Doge supaya bisa bertukar token dengan lebih gampang ya, di mana platform ini menyediakan softwarenya di Linux server gitu. Jadi program ini sebenarnya diluncurkan di tahun 2024 kalau nggak salah, di mana Doge Box ini kayak menjadi self custody gitu ya buat pengguna. Jadi mirip lah mungkin kalau di Bitcoin itu kayak Trezor di mana kita bisa menyimpan Dogecoin kita. Nah, ini kurang lebih sama, tapi mereka itu berbentuk software sebenarnya gitu, di mana memfasilitasi kemudahan untuk melakukan transaksi gitu. Nah, ini yang sedang di-develop saat ini oleh komunitas Dogecoin. Dan so far kalau kita lihat antusiasmenya lumayan bagus. Ya, apalagi mereka disupport oleh hedge fund besar juga. Nah, terkait dengan teman-teman yang bertanya-tanya, kapan nih ETF dari Dogecoin ini di-approve? Kemarin kan beritanya itu ETF itu ditunda ya, karena dari SEC sendiri pengen berfokus untuk merampungkan undang-undang mereka gitu. Mungkin kedepannya akan dibahas kembali. Jadi undang-undang dari undang-undang kripto ya di Amerika Serikat itu kemarin sudah ditandatangani oleh Donald Trump, dan so far itu merupakan good news untuk semua market.
teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, final deadline dari produk Dogecoin ETF yang diluncurkan oleh beberapa hedge fund itu akhirnya itu adalah di 9 Januari 2026 untuk deadline-nya. Ini di apa namanya diluncurkan oleh beberapa hedge fund seperti ada Grayscale, Bitwise, and 21Share. Itu adalah hedge fund yang baru aja memberikan proposalnya terkait dengan Dogecoin ETF dan ini bisa menjadi sebuah katalis yang bagus. Sebenarnya di Oktober 2025 ini tanggal 17 itu juga ada pembahasan terkait dengan initial round of spot Dogecoin ETF yang akan mendapatkan approval. Tapi itu bisa di-delay sampai nanti tanggal 9 Januari 2026. Kita akan coba lihat gimana sih pergerakan dari Dogecoin setelah 3 minggu kita nggak update. Ya, jadi Dogecoin so far pergerakannya lumayan bagus dan sesuai ya menurut saya. Dogecoin rebound dari tren apa ya, garis tren ini atau tren line ini yang terbentuk kemarin di kisaran 0,16 dolar. Kalau kalian lihat dari bigger picture, sebenarnya Dogecoin ini sangat respect sama trend line ini, teman-teman. Jadi dia sangat-sangat respect pergerakannya itu ketika menyentuh trend line tersebut, harganya langsung terpacu naik. Dan so far saat ini progresnya juga kurang lebih sama. Ya, kalau kalian perhatikan sejak sejak Oktober 2023 dia baru aja memulai trennya seperti itu, ngepam ya kan. Kemudian di sini juga di Agustus 2024 beberapa kali ngetes and then dia rebound naik sampai 0,44 and then sekarang momentumnya juga sama kurang lebih ya. Ini kemarin dia sempat naik tapi pantulannya nggak terlalu kencang sampai 0,24 terus sekarang dia ngetes lagi dan semoga aja ini udah mulai menunjukkan indikasi bagus gitu. Kita coba zoom out sedikit untuk Dogecoin di time frame 4 jam. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya Dogecoin ini sudah keluar dari area resistance krusial yang bisa aja menahan pergerakannya untuk naik lebih tinggi gitu. 0,28 ini adalah area level support saat ini yang kemarin itu menjadi resistance untuk Dogecoin dan saat ini sudah di breakout ya. Dogecoin dia ketahan di kisaran 0,28 juga dan so far ini aman sih buat teman-teman yang mungkin pengen untuk re-entry atau pengen masuk bisa pertimbangkan area 0,24 untuk teman-teman yang pengen join. 0,24 boleh dipantau sebagai area buy ya, dengan target kita adalah kenaikan kurang lebih 79%, yaitu Dogecoin balik ke 0,47. Ini merupakan level krusialnya gitu. Lalu apakah Dogecoin masih bisa ke all time high? Kita belum bahas ke sana sih. Dari saya sendiri pengen melihat Dogecoin ini confirm mereka punya double bottom yang tercipta itu di bottom April 2025 dan juga di Juni 2025. Ini clearly adalah double bottom. Dia sudah konfirmasi breakout, tinggal kita nunggu capai targetnya saja gitu. Kalau bisa ke all time high maka congratulations, tapi kalau enggak pun 0,44 0,45 itu target yang cukup realistis sejauh ini. Volume smart money juga pelan-pelan udah mulai masuk juga di Dogecoin. Itu ya, jadi menurut saya cukup positif. Seandainya kalau ada koreksi-koreksi, coba tunggu di kisaran 0,24 dolar. Next kita akan bahas si PP. Kita baca komennya. Lu anti PP ya bang? Kok jarang bahas PP? Enggak, kita nggak anti PP. Kita akan bahas ya. Hari ini PP diperdagangkan di 0,22 rupiah. Secara movement PP udah naik 53%. Congratulations buat teman-teman, sebulan terakhir dia positif. Dan 14% kenaikannya dalam 7 hari terakhir. Di Twitter nggak terlalu ada update sih, masih berupa meme token yang dia aktif share gitu, dan sejauh ini engagementnya itu ratusan ribu dan menurut saya ini cukup gede ya untuk sebuah meme token yang mana ini sudah melampaui viewersnya dari Dogecoin
Jadi PP ini populer banget lah di sosial media. Dan itu juga alasan kenapa teman-teman mungkin masih banyak yang melirik si PP ini. Kita akan bahas secara teknikalnya aja langsung. Secara movement, PP juga lumayan respect dengan trendline di sini, teman-teman. Ini ada trendline, yang mana trendline ini merupakan level trendline yang menurut saya cukup krusial, dan ya cukup di-respect lah sejauh ini oleh PP. Ya, di tahun 2025 bulan Maret, April itu dia mulai membuat trendline tersebut, and then kemarin dia sempat drop turun di kisaran Juni tanggal 22 2025, itu dia testing ke level trendline and then dia rally kembali gitu. Jadi ini merupakan sebuah indikasi yang bagus sih buat PP sejauh ini, movementnya lumayan oke. Dilihat juga dari volume smart money juga lumayan bagus gitu. Tapi kalau kita compare head to head PP sama Dogecoin, ya PP agak kalah sih teman-teman. Tapi belum tentu ya apakah nanti ke depannya PP akan lebih perform dibandingkan dengan Dogecoin. Ini menarik untuk kita lihat gitu. Sebenarnya sih PP kurang punya dorongan dari sentimen ya. Secara news mereka itu minim banget gitu. Coba ada satu aja hedge fund yang melirik PP sebagai ETF, itu pasti akan sangat-sangat luar biasa bagus. Apalagi mereka punya ekosistem komunitas yang sangat besar gitu. Tapi sayangnya nggak ada. Jadi ya motor penggeraknya ini newsnya, narasinya agak kurang sih sejauh ini gitu. Tapi kita akan coba melihat kemana kira-kira potensi PP. Untuk target dari saya adalah di 0,04 kali $17 target terdekat buat PP, dan so far ini masih positif ya, belum ada indikasi pembalikan arah. Padahal kita melihat Bitcoin dominance sudah mulai naik loh, tapi kayaknya PP nggak terlalu terdampak gitu. So far pergerakannya stabil, masih sedikit di atas area support di 0,04 kali 12,665 ya gitu. Secara movement ini kita butuh untuk create new all time high buat PP. Possibility-nya cukup terbuka kalau kita melihat secara movement yang juga cenderung bagus, apalagi proses akumulasi pada PP ini lumayan teratur. Kalau kalian perhatikan di sini dia kayak bikin triangle gitu ya, cukup stabil, breakout, and then sekarang dia sempat koreksi di sini, descending channel ya kan. Nah ini sorry. Nah ini dia create descending channel, breakout, terus dia bullish gitu. Jadi proses akumulasinya PP ini lumayan bagus sih, lumayan meyakinkan. Cuman itu dia kurang narasi aja sebenarnya. Dan jika kita lihat secara movement ini ongoing masih track uptrend gitu. Paling yang bisa kita waspadai adalah ini level pergerakan channel yang terbentuk ya sejauh ini ya, dimana pergerakan PP ini kayak apa ya, candlenya itu kecil-kecil secara body candle gitu. Tapi kalau kita bicara tentang selling pressure sih nggak terlalu signifikan juga gitu. Jadi menurut saya ini masih positif dan masih sangat berpotensi untuk bergerak naik. Apakah nanti PP bisa create new all time high? Ya mungkin kita lihat dulu lah gimana movementnya ya. Ini juga dari bigger picture kita melihat pergerakan dari PP ini ternyata bergerak dalam sebuah channel yang terbentuk gitu. Jadi ini ya kayak gitulah kurang lebih pergerakannya. Itu sih sejauh ini buat PP. Kita pantau lagi nanti ya apakah trennya bakalan positif atau enggak. Tapi kalau sejauh ini sih menurut saya masih positif aja. Oke, kita akan bahas langsung si Kaspa. Mana dia Kaspa? Ini dia, Kaspa hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp1.826. Sebulan terakhir dia udah naik 73%, tren yang sangat bagus. Dan seminggu terakhir 31%. Lumayan. Kaspa ini dia ada narasi upgrading ya. Jadi setelah upgrade Cascado ya, itu membuat Kaspa ini makin lama makin banyak penggunanya. Kalau kalian perhatikan secara transaksi itu meledak naik ke poin 400.000 transaction
gitu. Ini merupakan yang paling tinggi sih sejauh ini. Tapi kalau kalian perhatikan juga, Kaspa ini jumlah transaksinya itu sangat konsisten naik ya, meskipun ya secara jangka pendek dia tuh naik dan turun, tapi kalau in the long run ini cukup positif gitu. Selain itu juga Kaspa menanggapi terkait dengan undang-undang terbaru dari Amerika Serikat, ya terutama Clarity Act yang membahas tentang stablecoin. Ini dinilai Kaspa dapat mensupport ya pengembangan stablecoin juga gitu, khususnya stablecoin yang di-approve oleh Amerika Serikat. Kejelasan dari regulasi sekarang membuat Kaspa ini lebih percaya diri untuk intervensi masuk ke pasar Amerika gitu. Jadi kepastian hukum ini sangat-sangat diperlukan gitu, dan mereka juga melihat bahwa proyek Kaspa ini sebenarnya proyek yang bisa dibilang meyakinkan, mirip lah seperti Bitcoin. Pertimbangannya adalah yang pertama, Kaspa itu menggunakan konsensus proof of work. Proyek ini bisa di mining, ya mirip lah seperti Bitcoin. Yang kedua, mereka itu tidak memiliki ICO, nggak ada initial coin offering. Kayak pendanaan gitu dari hedge fund, tidak ada sama sekali. Proyek ini tidak didanai oleh pemodal Ventura. Kemudian tidak ada pra penambangan juga, dan juga alokasi untuk token orang dalam. Jadi mereka meyakini bahwa proyek dari Kaspa ini sangat secure ya, mirip seperti apa yang dimiliki oleh Bitcoin gitu. Nah, dengan kata lain, mereka itu expect bahwa adanya institusi yang bakalan masuk dan adopsi proyek ini ke depan. Nah, kita tunggu aja gimana kepastian hukum ini dapat mendukung proyek Kaspa ke depannya. Apakah mereka bisa dilirik oleh ya investor besar, kurang lebih kayak gitu. Kaspa sendiri mereka punya maksimum supply itu ada di 26,47 miliar token, dan so far ini sudah 92,25% yang tercipta. Harusnya nggak akan ada inflasi yang parah banget untuk token ini. Untuk pasarnya sendiri mereka belum listing di Binance, baru ada di Bybit, Bitget, Maxi, KuCoin, dan kawan-kawan. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman, aku mau informasikan dulu, toko kripto itu sudah ada fitur staking. Teman-teman bisa stake aset kripto kalian. Caranya gimana? Masuk aja ke menu home. Di sana ada staking. Silakan teman-teman scrolling token apa yang teman-teman hold. Teman-teman bisa stake di toko kripto dengan APY yang cukup menjanjikan gitu. Toko kripto adalah exchange yang sudah terdaftar di Indonesia, sudah resmi ya, diatur oleh Bapepti, diawasi oleh OJK juga gitu, dengan fitur-fitur yang menurut saya cukup bagus untuk pengguna baru ya. Dan ya teman-teman yang pengen untuk invest di toko kripto bisa daftar dengan link yang aku sediakan di kolom deskripsi, atau bisa scan barcode ya. Aku sudah pakai toko kripto 5 tahun dan so far baik-baik aja. Melakukan deposit gampang, begitu juga kita mau transfer ke exchange lain juga sangat-sangat mudah gitu. Jadi buat yang belum punya exchange lokal bisa pakai toko kripto. Oke, kita bahas dengan price actionnya gimana. Kaspa saya agak gimana ya bilangnya. Kaspa ini project yang movementnya itu tidak beraturan secara teknikal. Kalau kita perhatikan, Kaspa ini naik dan turun sesuai dengan gimana adopsi dari projectnya. Sometimes dia itu nggak gerak ngikutin Bitcoin. Ya, kalau Bitcoinnya ibaratnya naik, Kaspa kadang-kadang nggak ngikutin naik gitu. Tapi kalau Bitcoinnya turun pun juga kadang-kadang mereka lawan arus. Jadi bener-bener ya bisa dibilang kalau teman-teman pengen masuk ke Kaspa, idealnya teman-teman menguasai technical analysis, dan itu pun bakalan bikin teman-teman bingung juga untuk menganalisanya seperti apa. Sejauh ini Kaspa ada konsolidasi secara pergerakan jangka menengah sejak Januari 2025. Dia koreksi dari area resistance di 0,12 turun sampai 0,05, and then double bottom di sini, rebound naik kembali ke 0,12, kemudian dia drop lagi turun, nggak sampai sih 0,05 tapi di 0,06 udah rebound, dan sekarang dia ongoing ngetes kembali area di $0,12 area resistance-nya. Planningnya sebenarnya sederhana. Kalau Kaspa berhasil breakout dari area resistance di 0,13, probably dia create double bottom di sini, dan kita consider mungkin melihat pergerakan yang lebih tinggi pada Kaspa. Mereka akan ongoing naik ke sini
di kisaran level 0,26, yang mana level tersebut adalah level all time high baru ya, seandainya kalau dia terkonfirmasi double bottom. Tapi kan kita nggak tahu nih apakah Kaspa bakalan kena reject di area resistance 0,12. Kalau seandainya dia kena reject, mungkin dia bisa turun kembali dan bergerak konsolidasi hanya sideways gitu. Itu juga ada peluang. Atau mungkin Kaspa cuma turun sebentar dan dia kembali rebound dan bullish gitu. Ada juga peluang seperti itu. Jadi kita punya 3 skenario untuk si Kaspa ini bakalan kemana. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan volume smart money, sebenarnya udah mulai mendukung. Smart money udah mulai naik ya, dan in the long run juga si Bitcoin dominance ini sebenarnya udah turun. Kalaupun dia ada sedikit retracement, naik-naik dikit, kita expect dia ada koreksi kembali sehingga sangat memungkinkan untuk banyak altcoin mendapatkan inflow. Seperti itu kurang lebih buat Kaspa. Ya selebihnya sih kita ikutin aja kemana pergerakan dari arah market. Kalau teman-teman ada yang hold Kaspa, so far sih masih bagus ya secara fundamental. Projectnya mereka juga jelas. Kemudian dari segi teknikalnya pun juga menurut saya masih relatif aman sejauh ini. Belum ada kayak pergerakan-pergerakan yang negatif, manipulasi yang terlalu berlebihan juga. Menurut saya semuanya masih dalam batas wajar gitu. Jadi kalau secara fundamental, secara teknikal, ini so far masih aman dan berpotensi banget dia create new all time high gitu. Ya paling gitu aja deh buat update kali ini untuk Kaspa. Semoga bisa bermanfaat. Jadi overall Dogecoin, PP, Kaspa, saya tidak anti untuk bahas ya. Sorry ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang requestnya belum dibahas, kita akan cari waktu buat bahas gitu. Dan mohon maaf kalau nggak bisa langsung karena ini banyak banget yang minta bahas. Jadi kita harus prioritaskan mana yang paling banyak request gitu. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini. Don't forget to join also in our social media ya. You can find the link in description below. Thank you so much for watching teman-teman. Akhir kata saya Andre, makasih.